Seorang anak membaca narasi diperankan oleh Selangai. Dua kakak beradik diperankan oleh Samuel Gariwu dan Alicia Gajah. Dua anak yatim diperankan oleh Rinda Gariwu dan Satrio Wilado. Rudi diperankan oleh Domi Giling. Yohan diperankan oleh Dito Gajah. Sofiana Wilado, Salmon Giregaja, dan Marvet Rajahedo. Bapak Mama, inilah para pemeran fragmen pada malam hari ini dengan judul Natal Membawa Damai. Biarlah kita berikan kepada mereka apresiasi agar mereka dapat memberikan para pemain bisa kembali ke tempat untuk menyiapkan segala sesuatu. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, di dalam fragmen ini sebentar akan ada suara tembakan, suara bom yang akan mengganggu Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian. Jadi kami beritahukan memang supaya jangan tiba-tiba kaget. Kita akan mulai fragmen kita pada malam hari ini. Memegang lilin yang menyala. Sesaat ia tampak sunyi, tapi kemudian ia bernyanyi. Dan di depan panggung akan ada para penari. Dan sebentar ketika para penari menari, setelah usai suasana kegaduhan itu, di panggung depan tersisa sepasang kakak beradik, anak lelaki dan perempuan. Mereka nampak ketakutan di suatu sudut. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, dan teman-teman, serta adik sekalian, hari ini kita kembali merayakan hari Natal, hari bahagia kelahiran Tuhan Yesus. Di kota mungil Bethlehem, Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus dosa dunia.
Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Tapi mengapa di sana sini masih terjadi perang? Di sana sini terjadi kerusuhan, terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran, terjadi pembunuhan. Tidakkah orang-orang ingat di mana Tuhan Yesus sudah datang untuk mengajarkan kita saling mengasihi? Mengapa dunia ini begitu jahat sehingga banyak teman-teman kami, adik-adik kami menjadi anak-anak terlantar, anak-anak terbiar, anak-anak yang hanya mampu menangis di tengah perang, di tengah kerusuhan, di tengah kemiskinan. Mengapa dunia begitu jahat pada anak-anak? Apakah arti anak-anak di tengah dunia ini? Apakah kami tidak punya tempat untuk mengimpikan dan menjalani hari-hari kami dengan ceria? Lalu, bagaimana dengan nasib kami anak-anak? Jika orang dewasa, jika orang-orang tua kerjanya hanya berperang, bertengkar, dan saling membunuh. Lihatlah kedua anak itu. Mereka adalah bagian dari sekian banyak anak di dunia ini yang menjadi korban perang, korban kerusuhan, korban kejahatan orang-orang dewasa, korban perceraian ibu dan bapak. Kasihan mereka. Kakak, mengapa orang-orang itu menembaki mama dan papa kita? Kakak tidak tahu. Kalau mama dan papa ditembaki, apakah mereka mati? Kakak juga tidak tahu. Mengapa orang-orang itu membakar rumah kita? Kakak tidak tahu. Mengapa semua kakak tidak tahu? Memang karena kakak tidak tahu. Kakak tidak mengerti apa yang terjadi. Kalau orang-orang dewasa saling menembaki, membakar rumah, berkelahi, kakak tidak tahu apa maksud mereka. Kakak, orang-orang besar itu jahat ya? Mereka membunuh mama dan papa kita. Lalu kita bagaimana, Kak? Kita harus kemana? Siapa akan memberi makan kita? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan beri kita makan. Tuhan Yesus itu orang dari mana, Kak? Tuhan Yesus itu juru selamat dari surga. Ia akan datang untuk menolong orang-orang seperti kita. Apakah Tuhan Yesus bawa roti, Kak? Ya. Juga bawa balon dan permen karet, Kak? Ya. Kalau begitu, ayo kita cari Tuhan Yesus, Kak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Kalau Tuhan aku kasih 2 permen, nanti 1 biji aku kasih kakak. Keluarga bahagia. Ada seorang ibu sedang menghiasi pohon Natal, dan di luar rumah ada 2 anak yatim sedang melihat ibu tersebut. Kristi, Ya, Bu. sini nak, tolong bawa hiasan itu kemari. Iya, pasti kita bikin pohon Natal ini harus indah untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah kasih kita hidup yang berbahagia. Ibu, apakah ayah memberikan Kristi hadiah di Natal Saya ini? nikahkan anak saya Dina binti Iya pasti nak. dengan mas kawin Ayahmu akan berikan hadiah untukmu.
karena ayahmu sangat menyayangimu dan ibu juga punya hadiah untukmu. Oh ya, Kristi senang sekali. Selamat malam. Ayah datang. Malam ayah. Pohon Natalnya sudah selesai dibuat. Sudah, Pak. Pohon Natal ini indah ya. Ya, pohon Natal itu memang harus indah. Karena pohon Natal itu simbol dari hati kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberi anugerahkan kita hidup yang berbahagia. Jadi kita mesti mencintai Tuhan Yesus dengan hati yang indah pula. Ayah, apakah ayah mau hadiah buat Kristi? Ada. Ayah memang sudah sediakan hadiah yang paling terindah buat anak ayah tercinta. Wah. Terima kasih ayah. Oh ya, ibu juga punya hadiah untuk anak ibu yang paling manis ini. Terima kasih ibu. Kristi sayang ayah ibu. Apakah Kristen juga punya hadiah buat ayah dan ibu di Natal ini? Tentu. Kristi punya sebuah hadiah untuk ayah. Terimalah ini dari Kristi. Terima kasih ya nak atas hadiahnya buat ayah dan ibu. Sama-sama ayah, ibu. Ayah, ibu, Kristi ingin mengajak ayah dan ibu pergi memberi hadiah untuk anak-anak yatim. Hadiah ini Kristi buat dari tabungan Kristi sendiri. Aduh, itu aja ajakan yang bagus. Ayah setuju. Ternyata anak yang sangat baik hati. Sikap saling mengasihi dan saling menolong itu adalah sikap yang baik. Nah, ayah bangga punya anak yang suka mengasihi orang lain. Seperti juga Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi orang lain. Ayo nak, kita pergi. Kedua anak yatim keluar pagar masuk ke dalam panggung. Kak, kita tidak seperti mereka ya kak. Mereka senang punya ayah dan ibu. Kamu tidak usah sedih ya, Dik. Kita memang anak yatim. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita semua tidak ada bedanya. Tuhan Yesus tidak saja mengasihi orang kaya, tapi juga mengasihi orang miskin seperti kita, adik. Tapi sampai saat ini Tuhan Yesus bilang juga antar kita bermegah dengan Roh. Tuhan Yesus pasti punya caranya sendiri untuk kasih kita hadiah Natal, adik. Lebih baik adik banyak berdoa saja supaya hadiah dari Tuhan Yesus itu cepat datang, adik. Kak, ini kan hari Natal. Apakah kita juga bisa merayakannya seperti anak-anak yang punya orang tua? Kita juga berhak merayakan Natal, adik. Karena Natal datang untuk semua umat manusia tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin, adik. Tapi bagaimana kita merayakannya kak? Sedangkan kita cuma anak jalanan tanpa rumah. Bagaimana kalau kita merayakannya di sini saja, adik? Ya, kita rayakan di sini saja kak. Kakak punya beberapa lilin untuk kita nyalakan. Nanti adik pasang lilin, nanti baru kakak yang menyanyi ya. Mama, selamat hari Natal. Mama, damai selalu besertamu. Papa, selamat hari Natal. Walau ku jauh darimu, namun Yesus Putra Natal
selalu dekat di sisimu Papa. Mama, selamat hari Natal. Sekarang kita Natal dengan saudara. Damai selalu besertamu. Abang, lihat, di bagian itu sudah berada. Bapa, Ayo, dekat mereka. selamat. Kami berdua sedang merayakan Natal. Apa baru sekarang kena perjalanan? Habis kami tidak pernah. Berarti saya dua ini gembel ya? Kami ini anak yatim, kami bukan gembel. Ya. Kalau begitu kan, Pergi ke sini. Pergi. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa kalian menyakiti anak ini? Habis mereka dua gembel, Pak. Rudi, kau jangan begitu. Memangnya kalau mereka ini gembel, kamu tidak berhak hidup. Betul itu, Rudi. Kalian tidak boleh menyakiti anak ini. Apalagi anak ini tidak mengganggu kalian. Habis mereka cuma anak yatim yang cuma mengotorkan mendarah di sini. Di sini kan tempat-tempat miskin seperti mereka. Yohan, ayah dan ibumu tidak suka kau bicarakan seperti itu. Ayah dan ibumu adalah orang yang sangat terkenal baik di kampung ini. Jadi, jadilah anak yang baik. Jangan jadi anak yang suka menyakiti orang lain. Nah, itu baru anak yang baik. Sekarang, kalian cepat minta maaf kepada kedua sahabat baru kalian. Ya, kami maafkan. Nah, itu baru betul. Sekarang saya punya hadiah untuk teman baru kita ini. Terimalah ini sebagai hadiah dari kami semua. Isinya ada roti, permen karet, dan balon. Semoga kalian senang menerimanya. ya pasti kami senang. Ini kan ada dari Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tiada bedanya. Makanya kita juga harus saling mengasihi. Nah, ini baru anak papa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat hari ini. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murnian hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murnian hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus. Indahnya Natal di hatiku. Bersama padu asuhan
hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mengapa? Karena Natal menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi kasih. Firman Tuhan yang kita baca saat ini, doa Yesus untuk murid-muridnya.